Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di kajian manis ya. Sebelumnya DKC Kudus, cakti ting. Kajian manis selalu ada yang manis. Oke, 2 kali tepuk pramuka. Oke, kali ini kita kedatangan tamu di podcast Kajian Manis. Ini awal banget ya. Kali ini ada yang pertama ada Kak Gebi. Halo. Boleh dong salam-salam buat teman-teman Kak Gebi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gebi. Oke, dari Pangkalan SMA Surabaya. SMA 1 Mbak. Ayo teman-teman yang ada di SMA 1 Mbak, temanmu ada di podcast DKC Kudus ya Kak Gebi. Lanjut ada Kak Haris. Boleh kenalan Kak? SMK Negeri 2 Kudus. Ayo ini yang Pangkalan SMK 2 Kudus merapat di podcast DKC Kudus ya. Selanjutnya yang paling cantik sendiri, Ada dua, ada Kak Gebi, ada Kak ini ya. Kita panggil Kak Anida, boleh kenalan Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anida Juna Alaya, biasa dipanggil Anida. Saya dari Pangkalan IAIN Kudus. Ini berarti dari Pandega, ini dari Penegak ya. Ini kalau boleh tahu pradana? Bukan. Kalau di Dewan Ambalan apa? Haris. Pradana. Oh, Pradana SMK 2 ini Pradana menemu ya. Terus yang Gebi? Seksi kegiatan. Seksi kegiatan. Kalau ada? Saya sebagai Ketua Dewan Racana Robial Dawiyah. Oh, yang berarti yang putri ya, yang cewek. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini ya, untuk tema podcast kali ini kita kedatangan tamu-tamu, ada dari Bae 2, ada dari Dawe 1 ya. Untuk temanya podcast pada kesempatan kali ini ada public speaking dan human relation. Nah, ini kalau anggota Ambalan, para pramuka penegak Pandega yang belum bisa atau masih merasa insecure dalam public speakingnya dan juga kesulitan dalam berhubungan dengan manusia, nanti kita akan kulik bersama ya. Sebelumnya untuk teman-teman yang kali ini, Gebi gimana kabarnya ini? Baik ya, bulan puasa. Terus Haris kabarnya? Baik. Kalau Anida? Alhamdulillah baik semuanya ya, walaupun di bulan puasa ya, bagi yang melaksanakan tetap semangat. Oke. Untuk yang pertama ini, teman-teman dari penegak dulu ini, dari Haris dulu ini sebagai pradana ya. Untuk di Ambalannya bagaimana ini masa pandemi? Masa pandemi kok masih fokus ke uji SKU Bantara. Uji SKU Bantara. Terus ada lagi? Kalau saat ini masih ya, masih berarti uji-uji ya. Ya ini bagi yang Pangkalan SMK 2 Kudus segera uji ya, jangan sampai terlewat. Bisa online ya, mudah sekarang uji SKU, nggak usah susah-susah, online bisa. Lanjut untuk Gebi di Pangkalannya? Ya, selama masih dalam tahap ujian, itu juga dilakukan secara online dan offline. Online dan offline. Oke. Kalau yang offline berarti yang poin-poin yang kayak PBB. Berarti yang PBB yang tatap muka dan praktek-praktek itu ya. Ya, ini ya. Di masih di Ambalannya masih pandemi ya. Kemudian ini berarti masih proses melahirkan pramuka penegak Bantara ya. Sampai laksana juga ya? Yang SMK sampai laksana, Garuda juga. Garuda. Kalau yang baik Belum. Kalau yang angkatan saya belum ada. Berarti masih proses ini ya, jenjang kehidupan ya. Nah ini teman-teman yang Pangkalannya terkhusus ya, ini quote-nya terkhusus, Pangkalannya belum melaksanakan uji, segera melaksanakan uji ya, karena nanti biar regenerasi, siapa nanti yang meneruskan kalau tidak regenerasi dari sekarang, harus melahirkan pramuka penegak Bantara ya. Jadi kalau yang belum uji SKU berarti ini belum dianggap pramuka penegak Bantara ya. Karena sejatinya pramuka penegak itu harus lulus dari SKU Bantara. Oke. Sesuai tema podcast pada hari ini ya,
uji SKU poin 2 sampai 7 berarti poin 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Coba kita review ya teman-teman. Untuk poin 2, berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Poin ketiga, dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Poin keempat, dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama. Poin 5, mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Yang keenam, setia membayar iuran kepada gugus depan dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri. Yang ketujuh, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Nah, ini yang akan kita singgung untuk podcast pada sore hari ini. Ya, ini flashback terlebih dahulu ya untuk teman-teman yang dari Ambalan. Kira-kira bagaimana sih dulu ketika Gebi menempuh ini SKU Bantara, bagaimana dulu? Kalau saya dulu kan masih belum pandemi ya. Masih belum pandemi. Jadi agak berat ya, capek. Jadi waktu itu ingin rasa keluar dari pramuka itu lebih tinggi. Karena kan ujiannya banyak juga. Semakin malas kayak uji SKU ya. Terus bagaimana kok bisa sampai lulus di SKU Bantara? Karena dukungan teman-teman juga yang selalu bilang ayo bisa pasti bisa, itu ya saya juga bisa sampai di sini. Gitu. Nah ini jadi kalau yang sedang uji SKU jangan uji sendiri karena malas kayaknya sendiri ya. Kalau bareng-bareng kan enak ya. Terus kalau Haris bagaimana dulu menempuhnya? Malah kalau saya pribadi itu malah lebih suka tantangan. Jadi misal ada ujian yang sekiranya saya sulit, itu malah jadi tantangan di sini, malah jadi memacu saya. Saya memang dari kecil itu, dari SD itu memang suka banget. Jadi sejak siaga ya. Oke, kalau Haris ini suka tantangan, jadi seneng ya. Suka kalau uji SKU. Kalau Gebi juga awalnya ya ada rasa jenuh, harus uji SKU, melaksanakan beberapa poin ya harus diselesaikan. Tapi karena ada teman-temannya ini menjadi semangat ya. Terus ini kalau kebiasaannya di Ambalannya uji SKU-nya bagaimana? Kebiasaannya? Dari Haris dulu, dari Haris. Kalau uji SKU itu kan yang penguji grupnya. Nah, misal PBB, jadi ujinya punya misal si PBB gerakan besar yang tempat, terus ya seperti itulah PBB misalnya. Itu diuji langsung diuji ya. Wah, menarik ini. Terus kalau Gebi bagaimana dulu? Beda. Kalau saya itu dari kakak-kakaknya yang jadi kakak-kakak uji setiap poin beda, nanti kita kayak minta embung gitu loh, Kak mau ujian poin ini, poin ini. Menarik ya. Oke, itu ya terkait uji SKU teman-teman di Ambalan ya. Jadi kalau mungkin di Ambalannya ini masih bagaimana caranya uji SKU, ini ada contoh 2 sampel yang melaksanakan uji SKU Bantara ya. Terus untuk ini ya di poin 2 ini kan berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama. Kalau dahulu Gebi bagaimana melaksanakan uji SKU yang poin 2 ini? Berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada teman. Kan dulu kan itu uji sama kakaknya. Itu kita bahas sesuatu yang harus didiskusikan. Terus kita dilihat cara menyampaikan pendapatnya itu kayak gimana, yang baik dan benar dari awal angkat tangan terus sampai mau mengkritik, terus menyampaikan argumen tapi juga memberikan solusi. Oh, jadi gak hanya kritik tapi ada solusi juga ya. Terus kalau yang Haris bagaimana dulu di poin 2 ini? Saya bersama juga kaget ya itu, tapi bedanya kan itu sama. Nah, jadi lebih diutamakan agar tidak menyinggung perasaan yang akan
Kritik ya, kritik dan diberikan saran. Oh, itu sampelnya contoh 2 ya. Nah, ini mumpung ada kakak dari Pandega ya, yang telah dulu pernah Bantara ya, sekarang juga sudah selesai uji SKU Pandega, sekarang sudah menjadi Pandega. Kira-kira bagaimana ini tipsnya untuk dapat menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman, Kak? Terima kasih. Tadi yang dijelaskan sama Kak Devi dan juga Garis itu salah satu tips untuk memberi saran dan kritikan secara baik. Dan di sini ketika kita mengucapkan kritik atau saran itu harus diperhatikan. Semisal dari teman kita baperan, ya udah berarti kita harus bisa menjaga omongan kita. Bagaimana caranya kita harus enggak orang itu baperan gitu. Dan juga dengan adanya lihat kondisi lah. Semisal ada ada sebuah rapat. Nah di situ ada yang memberi saran atau masukan, oh gini. Nah kita harus menerimanya dengan baik, dan semisal nanti ada yang mau dimasukkan lagi, nah silakan dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan. Nah itu tips untuk kita mengungkapkan kritik dan saran sebagai Ya, tuh jadi sudah ditambahkan. Pada intinya jangan baperan ya, betul ya. Karena kan biasanya kalau di Ambalan itu dikasih kritik sedikit langsung wah nanti terus habis itu balas dendam seperti itu ya. Ya ini jadi harus dikurangi ya. Nah ini harapannya di poin ini ya, berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Terus di poin 3 dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Nah ini jadi kata kuncinya tidak boleh berperan ya. Terus ini juga kan poin 2 ini menyinggung poin 3 ya, terkait diskusi dengan mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Nah, dengan bekal public speaking dan human relations yang baik ya, dapat mendukung poin ini seperti yang dijelaskan oleh tadi ya Anida. Jadi di poin 2 sudah bisa menyampaikan kritik dan baik, sopan dan santun kepada sama teman. Nah, ini juga menyinggung diskusi. Kalau diskusi yang baik itu juga tidak menyinggung ya, kritikannya seperti itu. Nah, kemudian ini ya, kalau terkait human relation ya, ini bagaimana kira-kira kalau terkait human relation? Kalau kita sedang diskusi nih, kemudian kita ngasih kritik dan saran. Kira-kira kalau pengalaman teman-teman ini bagaimana? Kalau dari Haris dulu. Saya itu malah ini harus diambil. Iya, dulu ketika kritik-kritik seperti itu, diskusi jalan diskusi. Misal itu contoh ya, ada rapat kerja. Nah, itu ada yang mengusulkan tempat ini, yang A mengusulkan tempat ini, yang B sama. Nah, yang A itu enggak setuju sama yang A karena jauhan dan ada lain. Dan akhirnya beberapa teman itu memutuskan ambil jalan tengah. Coba cari tempat yang sekiranya yang A sama B enggak keberatan. Tetap ada ya, apalagi ini pramuka penegak dan pramuka pandega ya, usianya usia remaja, proses menuju dewasa, pasti saling ya, ada gotok-gotokan seperti itu ya. Kalau Kak Devi bagaimana pengalamannya ketika ada diskusi, ada perbedaan pendapat di ambalannya? Kalau dalam ambalan saya itu kan misal ada di rapat proker juga, itu mesti ada misal masalah konsumsi. Itu masalah makanan kan paling ribet antara pembina, kakak sama kitanya. Nah, kita pasti bingung mau kayak gimana. Jadi itu kita nyari plus minusnya, mau makanan ini apa, minusnya apa, terus makanan ini plusnya apa, minusnya apa. Terus nanti kita bilang ke kakak sama bilang ke pembina. Seperti itu. Ya. Pernah nggak ketika diskusi atau rapat seperti itu ada yang mungkin nesu ya, biasanya jawabnya nesu habis itu marah, habis itu tidak mensukseskan kegiatan itu bagaimana, pernah enggak? Kalau menurut saya itu udah jadi hal biasa dalam organisasi gitu loh. Dia ada rasa suka sama enggak ya ada, tapi harus menerima gitu. Kan itu buat jalan terbaiknya. Maksudnya pernah enggak seperti itu? Ya, Pernah ya. Kalau ambalan pernah sampai bertengkar atau bagaimana? Atau mungkin nang-nangan bahasa Jawanya? Pernah? Kebetulan belum pernah. Oh belum pernah ya, belum pernah. Kalau di Haris? Nah, itu malah
Ada. Tapi nggak sampai berantem. Nggak sampai berantem, cuma pendapatku nggak seperti itu ya. Pokoknya kayak nesu seperti itu ya. Lah ini ya, kalau dari sudut pandang Pandega ini bagaimana? Adanya ini ya, teman-teman pramuka penegak yang Bantara biasanya kalau di diskusi atau rapat sering terjadi perbedaan sampai akhirnya baper, marah-marah. Mungkin dari kakak Pandega ada tips atau masukannya untuk teman-teman yang penegak? Sebuah organisasi kalau nggak ada itu kurang apa ya, kurang greget gitu lah. Kurang greget ya. Jadi ya benar dikatakan sama Kak Devi tadi, itu adalah salah satu bagaimana kita harus berorganisasi. Maksudnya berorganisasi kita juga ada beberapa perbedaan, kayak perbedaan setiap pendapat satu sama lain, kita harus menghargai sebuah itu. Dan di dalam diskusi ini pun juga bagaimana hasil akhirnya kita itu nanti yang terbaik. Jadi untuk apa ya, menghindari hal tersebut, jadi kita sebagai apa ya, sebagai pimpinan atau sebagai ketua entah itu pradana atau di atas dari anggota-anggota yang diajak diskusi tadi, kita ya harus bisa memberikan yang terbaik lah, bagaimana nantinya bisa mendapatkan sebuah hasil yang emang benar-benar bisa memajukan sekolah kita. Oke, pada kata kuncinya harus ambil tengah-tengah ini. Apalagi kalau yang jadi Dewan Ambalan ya. Jangan sampai nanti Dewan Ambalannya sendiri yang malah seperti itu ya. Jadi itu diambil jalan tengah, kemudian dijaga agar humannya baik ya, hubungannya baik. Kemudian ini catat bagi yang baperan ya, yang ketika usul nggak pernah nggak pernah diperhatikan, mungkin perlu koreksi usulanmu itu sudah sesuai atau belum ya, mungkin seperti itu ya, biar diambil tengah-tengahnya. Nah ini kalau di poin SKU ini ya, dapat saling menghormati, dapat toleransi dalam bakti antar umat beragama juga. Kalau yang terkait masalah human tadi, permasalahan, perdebatan, kemudian usulannya tidak diterima, nasu dan lain sebagainya, harapannya itu nanti bisa diambil kesimpulan dari masukannya yang Kak Nida selaku pramuka Pandega itu jangan dihilangi rasa untuk baperan itu. Karena kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita di pramuka penegak Pandega kan tentunya nanti akan keluar dari sekolah dan akan terjun di masyarakat. Nek sikap seperti itu masih digunakan kan nanti malah bertentangan di masyarakat. Sulit ya seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa dilatih dari sehari-hari ketika mengikuti kegiatan-kegiatan di Ambalan. Nah. Baik, untuk yang poin keempat nih, dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama. Kira-kira ini kan ada Gebi ya. Gebi kalau di Pangkalannya bagaimana? Kalau ada yang ini toleransi beragamanya. Ini kan Gebi kan beda ya. Mungkin kan rata-rata di sekolahnya itu Muslim. Gebi kan non Muslim. Nah itu bagaimana kira-kira rasanya di situ? Awalnya saya masuk tuh kayak ada rasa khawatir gitu. Saya punya teman enggak? Ada yang mau teman sama saya enggak? Tapi setelah saya masuk Ambalan itu saya juga mikir gitu. Tapi pelan-pelan kan sering kumpul terus ngajakin enggak apa-apa ada yang bilang ke saya tuh bilang gini, enggak apa-apa, teman-teman tuh enggak mikir soal agama, ras itu enggak beda-bedain. Jadi tetap aman ya. Mungkin ada pengalaman yang berkesan terkait dengan berhubungan dengan toleransi dalam beragama, dalam berkecimpungan. Ada, tapi ini pengalaman kecil. Itu kan ada kumpul. Waktu itu kumpulnya itu hari Minggu. Kan hari Minggu saya kan ada ibadah. Ada yang usul bilang gini, kalau misalnya jamnya ganti siang, kalau nggak ganti lain hari gimana? Soalnya kan ada beberapa yang non Muslim, takutnya mengganggu ibadah. Jadi harinya diganti. Oh gitu ya. Wah ini menarik sekali, boleh kalian hapus ini ya. Oh seperti itu teman-teman ya. Kita harus ini menerapkan poin SKU yang
keempat ya, dapat saling menghormati. Ini contohnya Gaby ya, tetap aman ya. Dulunya memang awalnya agak takut, bagaimana minder, apakah nanti ada temannya atau tidak. Ternyata temannya malah baik-baik ya. Sampai-sampai ini kalau rapat hari Minggu ya, hari Minggu diundur saja biar siang ya. Kalau temannya ada yang ibadah nanti biar mengikuti ketika siang. Lah kalau ini Haris bagaimana? Apakah ada yang berbeda juga kalau di pangkalannya? Kalau di pangkalan saya sih tidak ada. Semuanya mayoritas Islam ya, mayoritas Islam. Lah kalau ini Gaby kan tadi diceritakan berbeda walaupun berbeda. Lah kalau rasanya di pangkalannya Haris gimana? Itu rasa itu loh, kan wes mayoritas Islam semua. Ya, Bagaimana toleransinya itu? sama kalau ada rapat ya, kalau misal sudah waktunya berbeda ya tetap harus ibadah. Ada waktunya untuk organisasi, ada waktunya ibadah agama harus tetap dijalankan. Jadi untuk rasanya malah semakin kuat ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa dijadikan sampel ya. Ini implementasi dari poin 4 ya teman-teman ya. Kalau Gaby tadi sudah disampaikan ya, begitu awalnya seperti itu, tapi ternyata lewat toleransi, lewat saling menghormati ya antar umat beragama ini menjadikan lebih harmonis ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini ya dari sudut pandang nih kakak pandega kita pokoknya ini sebagai kakak, seorang kakak harus bisa memberikan masukannya. Ini tadi sudah ada sampel kak dari pangkalan yang mayoritas semua agamanya sama, ada yang juga mayoritas yang berbeda-beda. Ini kalau dari kakak pandega bagaimana ini untuk menanggapi itu? Yang pertama yang harus kita pegang yaitu kesadaran diri kita sendiri. Nah, ketika kita diri sendiri mantap, nah berarti semua akan berjalan dengan baik. Dengan kita agamanya berbeda, tapi kita tuh tahu si Indonesia itu berbeda-beda, tetapi satu dua kan itu tidak menjadi masalah. Kita di sini tuh malah saling melengkapi, saling sharing-sharing, terus juga adanya perbedaan agama pun juga bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita gitu. Yang kedua dengan adanya sosial, kita di sini juga nggak bisa tanpa orang lain. Kita harus bisa bermanfaat lah bagi orang lain. Ya mungkin dengan adanya hal seperti ini bisa menambah pengetahuan kita untuk saling sharing-sharing dan juga harus saling menghormati lah. Kita di sini di satu negara, satu sama kan. Jadi ya nggak ada sebuah permasalahan yang harus diperdebatkan. Oke, menarik ya. Pada intinya kalau teman-teman ya, kelihatannya kalau makan rujak rujaknya itu cuma satu buah saja, enak atau tidak? Ya kurang enak ya, kurang seger ya. Nah makanya itu seperti rujak seperti itu ya, berbeda-beda tapi dimakannya. Nah kalau kita lihat pelangi, pelangi kan berbeda-beda warnanya tapi indah. Nah pelanginya cuma satu, kuning aja kan nggak indah ya, seperti itu. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Ketika nanti di poin 4 ini saling menghormati ya, nanti teman-teman itu kan juga nanti harapannya ya sesuai dengan SK 176 teman-teman itu nanti kan akan terjun di masyarakat juga. Nah kalau di masyarakat teman-teman kan melihat ini nanti agamanya ini, kepercayaannya ini, kemudian memiliki sikap-sikap yang berbeda. Harapannya dari perbedaan itu teman-teman tidak gampang kagetan ya kayak orang kaget titik sedikit-sedikit langsung menjas dan seperti itu, tidak ya. Harapannya nanti bisa saling memahami di masyarakat biar tidak menimbulkan permasalahan ya itu. Oke, ini sangat kompleks, sudah kompleks terkait public speaking tadi juga sudah ya di poin 2, 3 dan 4, kemudian human relation-nya tadi bersinggungan, toleransinya ini terkumpul semuanya ya, poin 2, poin 3, poin 4. Dan ini ya dari 2, 3, 4 ini poin ini terkorelasi dengan poin 7.
Poin 7, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah menyelesaikan poin 2, 3, 4 ya, ini teman-teman berarti di poin 7 bisa dipastikan ya memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena kan diskusi, kemudian juga menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik, human relation-nya kan dibangun di itu. Oke. Kemudian, nah ini menarik juga ya. Di poin 5 ya, mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap pertemuan. Nah, ini ya, berarti menambahkan kalau teman-teman sudah diskusi, sudah dapat bertoleransi antar sesama teman, dapat sopan santun dalam menyampaikan pendapat, kemudian mengikuti pertemuan di ambalan. Berarti itu kan juga berlatih kan, bersinggungan. Jadi itu setiap kali pertemuan di ambalan berarti teman-teman juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Jadi siapa ini yang tidak pernah berangkat latrut ya? Dicatat harus berangkat ketika ada latihan rutin, baik online maupun offline. Oke. Selanjutnya ini ada, nah ini kalau di pangkalannya biasanya kalau pertemuan itu membayar iuran atau tidak? Mungkin dari Haris dulu di pangkalannya membayar iuran. Kalau Gaby? Iuran. Jadi kalau berangkat pasti iuran, tapi yang tidak berangkat itu bagaimana kalau yang tidak berangkat biasanya? Kalau dari ambalan saya itu ada sistemnya. Kalau misal latrut, nah itu ada absen dan di data. Yang hari ini berangkat siapa langsung. Kalau di pangkalannya Gaby bagaimana? Sama sih, kan ada di absen juga. Terus nanti ngasih uangnya itu seikhlasnya. Seikhlasnya ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Pokoknya sudah kompleks ini ya. Jadi di poin 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya semuanya terkorelasi. Poin 2, 3, 4 ini pasti, poin 7 itu pasti sudah bisa dipastikan untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena ketika latihan rutin itu juga sudah diterapkan ya. Oke, untuk yang Pandega ini, kalau untuk terkait masalah keuangan di latihan rutin ya membayar iuran ini bagaimana? Itu sangat bagus. Soalnya misal ada kegiatan dan dananya itu kurang, kita bisa subsidikan hasil iuran kita. Jadi meringankan beban kegiatan tersebut. Jadi ya wajib. Kalau menurut saya mending wajib dan nantinya pasti akan kembali kepada organisasi kita. Nah, jadi yuk siapa yang belum bayar iuran segera bayar iuran ya. Yang nggak pernah berangkat latrut segera berangkat latrut. Kemudian juga selesaikan uji SKU poin 2, 4, 5, 6, 7. Karena poin itu ya mengandung tadi ya public speaking sama human relation ya. Mungkin ini dari Gaby sama Haris kalau ada yang disampaikan untuk public speaking dan human relation pada teman-teman, khususnya kalau teman-teman yang sering baper ataupun tidak pernah berangkat latrut, mungkin disampaikan saja tidak apa-apa. Haris dulu. Oke, untuk masalah public speaking ya, dulu itu saya waktu PPDA itu ada kayak semacam latihan. Nah itu setelah kita disuruh satu maju, disuruh menceritakan bebas pengalaman itu. Nah, di ujian itu kita disuruh semenarik mungkin bagaimana cara penyampaian cerita itu tadi supaya yang mendengarkan itu gak cuma mendengarkan tapi juga menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Jadi kadang itu kan kalau semisal ada yang bicara depan, misal latrut bicara depan, yang di
yang junior ini kadang tuh biasanya asik sendiri, nggak memperhatikan. Jadi dalam latihan itu diusahakan untuk bisa menarik perhatian dengan yang dibicarakan. Tuh ya untuk Pak Bismi. Kalau Gaby untuk pesan-pesannya pada teman-teman. Kalau dari saya itu gimana ya? Saya itu dulu ngomongnya nggak selancar sekarang, masih gagap-gagap. Nah itu saya tuh sering latihan ngomong-ngomong sendiri depan kaca. Terus kayak perkenalan sendiri gitu loh. Terus pesan saya buat teman-teman itu jangan malu lah gitu buat ngungkapin pendapat kalian. Kalau misal pendapat kalian itu bisa saja diterima gitu. Terus buat teman-teman yang suka baperan, ayolah ini organisasi gitu. Mantap sekali ini misalnya. Terakhir Kakak Pandega, ayo bagaimana ini? Mungkin saya sedikit kasih tips yang saya dapatkan. Sebelumnya di sini juga saya nggak gitu masih sama-sama belajar lah. Di sini juga saya nggak merasa pintar karena di sini saya dikasih tanggung jawab. Saya akan melaksanakan sebaik mungkin gitu. Mungkin tips yang pertama, ketika kita berbicara di depan umum itu hilangkanlah rasa nervous. Nah, ketika kalian nervous gugup di depan ya udah semua materi yang kita pelajari pasti akan hilang. Yang kedua, kita harus bisa menguasai materi. Ketika kita udah nggak nervous tapi materi kita masih kurang, nah itu jadi masalah pada diri kita sendiri gitu, nggak ada bahan pembicaraan. Terus yang ketiga itu menguasai kosakata. Ketika kosakata kita udah bagus, nah itu nanti pasti akan berjalan dengan sebaik mungkin. Terus yang terakhir itu kita harus latihan. Dengan tidak adanya latihan maka kita nggak bisa, entah itu latihan seperti orang gila. Nah itu nanti pasti ketika kita berbicara di depan umum kita pasti bisa gitu. Yang penting sih kita emang saling belajar dan belajar gitu. Ketika kita sekolah itu emang penting, tapi sekolah itu utama, organisasi itu penting gitu. Oke, luar biasa. Boleh kasih aplaus ya. Oke, pada intinya ya teman-teman ya, ngalor ngidul sudah kita bicarakan ya. Pokoknya kalau teman-teman ini pengen bisa public speaking yang baik, pengen bisa human relationship, berhubungan dengan seseorang itu baik, tidak mudah baperan, maka laksanakan poin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka teman-teman kalau bisa lulus poin ini, teman-teman bisa dianggap public speaking ya. Cukup sekian kiranya itu ya. Terima kasih Kak Gaby, terima kasih Haris, terus kemudian terima kasih kepada Kak Anida. Semoga dapat menginspirasi bagi yang di rumah. Bagi yang di rumah silakan disimak, diterapkan biar nanti ketika uji SKU poin bandara maka akan lulus dan sangat mudah dan bisa memiliki public speaking yang baik ya. Sampai jumpa di Kamis berikutnya di bulan yang akan datang. Jangan lupa untuk stay tune di kajian manis di KC Kudus dan kopiku di KC Kudus ya. Sebelum kita tutup, mari kita jargon bersama DKC Kudus. Cakti, 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 ting. Kajian manis selalu ada yang manis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.